Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Wa kharaja bihi ammuhu ila Syam fi tijarah." Pamannya Abu Talib mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam untuk berdagang. Wa huwa ibnu thintai asyrata sanah. Dan ketika itu beliau berusia 12 tahun. Wa dzalika min tamami lutfihi bihi. Dan ini menunjukkan bagaimana baiknya pamannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Li adami man yaqumu bihi idza tarakahu bi Makkah. Karena kalau Nabi ditinggal sendiri kemudian pamannya berdagang di negeri Syam, tidak ada yang ngurusin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'ahu wa ashabuhu mimman kharaja ma'ahu ila Syam minal ayati fihi sallallahu alaihi wasallam ma zada ammahu fil wasati bihi. Maka pamannya Abu Talib dan teman-teman yang rombongan dagang ke negeri Syam melihat tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini menjadikan sang paman semakin perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hirsi alaihi, ya. Wal hirsa alaihi, dan semakin semangat untuk memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama rawahu Tirmidzi fi jami'ihi bi isnadin rijaluhu kulluhum thiqat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya, itu dalam Sunan Tirmidzi, dengan sanad yang perawinya semuanya adalah thiqat, terpercaya. Di antara ayat-ayat tersebut kata Ibnu Katsir min tadlilil ghamamati lahu, yaitu di mana ada awan yang menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa maili syajarati bidhilliha alaihi, dan pohon bayangan pohon kemudian berpindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bacakan hadisnya. Wa tabsyiri Bahira ar-rahib bihi, dan sang pendeta yang bernama Bahira yang ada di Syam memberi kabar gembira tentang bahwasanya ini anak akan menjadi nabi. Wa amrihi li ammihi birruju'i bihi, dan di mana sang pendeta mengatakan kepada Abu Talib, bawa pulang ini si kecil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li alla tarahul yahudu fayarmunahu su'an. Jangan sampai Muhammad, si kecil Muhammad ini dilihat oleh orang-orang Yahudi, akhirnya mereka ingin melakukan keburukan kepada Muhammad. Wal haditsu lahu aslun mahfuzun wa fihi ziyadatun ukhar, dan hadis ini memiliki asal yang sahih dan ada ziyadat-ziyadat yang lain, tambahan-tambahan yang lain. Tsumma kharaja tsaniyan ila Syam fi tijaratin li Khadijah binti Khuwailid. Kemudian Nabi keluar kedua kali ke negeri Syam, kali kedua untuk berdagang ketika membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid ma'a gulamiha Maisarah ala sabilil qirad. Bersama ditemani oleh budaknya Khadijah yang bernama Maisarah ala sabilil qirad, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendagangkan barang-barang dagangan Khadijah yaitu dengan mudharabah, yaitu modal semua dari Khadijah, nanti keuntungan dibagi. Fara'a Maisaratu ma baharahu min sya'nihi. Maka Maisarah ketika berjalan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat hal-hal yang menakjubkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a fa akhbaru sayyidatahu bima ra'a. Ketika pulang ke kota Mekah, maka budak ini pun melaporkan atau memberitahu kepada Khadijah tentang agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia lihat selama perjalanan. Faraqibat ilaihi an yatazawwajaha, maka akhirnya Khadijah ingin agar Nabi menikahinya. Lima rajat fi dzalika minal khairi alladhi jama'ahu Allahu laha, karena Khadijah berharap mendapatkan kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi agar dia mendapatkan kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fawqa ma yakhturu bi bali bashar, ya. Dan ternyata Khadijah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang di luar daripada apa yang terlintas dalam benak manusia. Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun menikahinya. Walahu 25 sanah, dan umur Nabi ketika itu 25 tahun. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang dua perjalanan Nabi ke negeri Syam. Perjalanan pertama itu ketika Rasulullah SAW usianya sekitar 12 tahun. Ada khilaf, ada yang mengatakan usia beliau ketika itu 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun, dan ada yang mengatakan 12 tahun. Ada khilaf di riwayat-riwayat. Kemudian perjalanan kali kedua
memperdagangkan barang-barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Sekitar umur beliau sekitar 25 tahun ketika itu sampai akhirnya menikah dengan Khadijah. Dan jarak dua perjalanan tersebut kira-kira 13 tahun. Adapun yang pertama, maka saya akan bacakan hadisnya yang panjang. Ini hadis tentang Rasulullah SAW ketemu dengan pendeta Bahira. Namun para ulama berselisih tentang keabsahan hadis tersebut. Di antara yang mendhaifkan hadis ini adalah Az-Zahabi rahimahullahu taala ketika hadis ini disahihkan. Hadis ini disahihkan oleh banyak ulama, disahihkan oleh Al-Hakim, disahihkan oleh At-Tirmidzi dan juga Ibnu Katsir rahimahullah tadi telah mensahihkan, mereka ahli hadis. Namun hadis ini dikritiki oleh sebagian ulama, di antaranya Az-Zahabi. Demikian juga Al-Baihaqi meriwayatkan dari sebagian ulama yang menyinggung bahwasanya hadis ini tidaklah diriwayatkan kecuali oleh Qurat Abu Nuh Abdurrahman bin Ghazwan. Ya, Abdurrahman bin Ghazwan namanya Qurat Abu Nuh dan lahu manakir. Dia punya riwayat-riwayat yang mungkar. Saya bacakan hadisnya, kita simak hadis ini baru kemudian kita sebutkan kritikan ulama tentang hadis ini. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, "Kharaja Abu Talib ila Syam." Abu Talib keluar pergi ke negeri Syam. Wa kharaja ma'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asyakhin min Quraisy. Dan Rasulullah SAW keluar bersama Abu Talib, bersama orang-orang tua, yaitu teman-temannya Abu Talib untuk berdagang. Rasulullah SAW ikut. Falamma asyrafu 'ala rahib habatu fahallu rihalahum fa kharaja ilaihim ar-rahib. Tatkala mereka sudah dekat dengan rumahnya sang rahib, itu siapa namanya? Bahira. Maka mereka pun singgah di situ, lalu mereka meletakkan pelana-pelana mereka, yaitu mereka singgah, tentunya unta-unta mereka diikat. Fa kharaja ilaihim ar-rahib wa kanu qabla dzalika yamuruna bihi fala yakhruju ilaihim wa la yaltafitu. Maka ketika mereka singgah dekat rumah rahib, rahib ternyata keluar temui mereka, sang rahib, sang pendeta. Padahal sebelumnya mereka sering mampir di sini dan sang rahib tidak pernah bertemu dengan mereka dan bahkan tidak menoleh sama sekali kepada mereka. Tapi kali ini berbeda. Fahum yahulluna rihalahum. Sementara rahib segera datang, sementara mereka sedang meletakkan pelana mereka, sedang ikat-ikat apa? Unta mereka. Faja'ala yatakhallaluhum ar-rahibu hatta ja'a fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka rahib pun masuk di sela-sela mereka di rombongan tersebut. Lantas dia di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Entah umur 9, entah 10, entah berapa? 12. Maka dia pun memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Hadza sayyidul alamin." Ini adalah pemimpin kaum manusia, pemimpin alam semesta. Hadza rasulur rabbil alamin. Ini adalah rasul dari Allah, pencipta alam semesta. Ya ba'athuhullahu rahmatan lil alamin. Allah utus ini, orang ini, Muhammad ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Faqala lahu asyakhun min Quraisy. Maka teman-temannya Abu Talib yang ada ketika itu berkata kepada sang pendeta, "Ma ilmuka? Dari mana kau tahu anak ini bakalan menjadi rasul dan macam-macamnya?" Faqala innakum hina asyraftum minal aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan. Sungguhnya kalian tadi tidaklah kalian keluar dari Aqabah, itu jalan yang agak tertentu, ya jalan mungkin agak tinggi. Kalian lewat situ maka tidak ada satu pohon pun, satu batu pun kecuali sujud kepada orang ini. Wala yasjudani illa linnabi sallallahu alaihi nabiyyin, dan pohon dan batu tidak sujud kecuali kepada seorang nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min ghudhrufi katifihi, ya ghudhrufi katifihi, dan aku mengenal dia ada tanda kenabian di bawah pundaknya, mislat tufaha, seperti buah apel, yaitu Nabi punya tanda kenabian seperti ada telur kecil, kemudian ada rambut-rambutnya, ya seperti lalat besar. Itu adalah tanda kenabian, aku tahu itu. Tsumma raja'a fa sana'a lahum ta'aman. Kemudian dia segera pulang ke rumahnya, dia bikin makanan. Falamma atahum bihi wa kana huwa fi ri'til ibil, ya qala asilu ilaihi, ya fa aqbala wa alaihi ghamamatun. Tatkala dia datang kepada mereka, ya wa kana Rasulullah SAW ketika sedang lagi ngurusin onta-onta, maka mereka berkata, arsilu ilaihi, biarkan Muhammad pergi. Fa aqbala wa alaihi ghamamatun tudhilluhu. Maka Rasulullah SAW pun ketika datang, tahu-tahu ada awan yang menaunginya. Falamma dana minal qaum
ketika Rasulullah SAW mendekati, jadi dia undang Nabi makan, kemudian dia bawa pulang Nabi SAW kepada orang-orang tersebut, ya. Tatkala Rasulullah SAW datang, tahu-tahu ada awan yang menaungi Nabi. Falamma dana minal qaum, tatkala Nabi sudah mendekati kelompok orang-orang tersebut, wajadahum qad sabaku ila fai'i syajarati. Ternyata orang-orang sudah bernaung di bawah naungan pohon. Jadi di pohon mereka bernaung di bayangan pohon. Akhirnya falamma jalasa, akhirnya Rasulullah SAW duduk di daerah yang tidak ada bayangannya. Mala fai'u syajarati alaihi, tiba-tiba bayangan pohon pindah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, "Unzur ila fa'i syajarah." Ya. Mala alaihi. Ya, lihatlah. Maka dia berkata sang pendeta, lihatlah bagaimana bayangan pohon kemudian berpindah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bainama huwa qa'imun alaihim wa huwa yunashidum alla yadhhabu bihi ila Rum. Maka pendeta tersebut kemudian berdiri di tengah-tengah orang-orang Quraisy tadi, Abu Thalib dan teman-temannya. Kemudian dia ingatkan, jangan kalian bawa dia ke Romawi, ke negeri Syam sana. Ya. Fa inna Roma idza ra'ahu arafuhu. Sungguhnya orang Romawi kalau lihat dia, mereka akan kenal bisifati, dengan sifatnya. Fayaqtulunahu, dan mereka akan bunuh dia. Faltafata fa idza bi sab'atin qad aqbalu minar Rum fastaqbalahum. Tiba-tiba tidak lama kemudian datang 7 orang dari Romawi, datang menuju ke arah pendeta. Maka pendeta tersebut menyambut mereka, dan pendeta bertanya, "Ma ja'a bikum? Apa yang buat kalian datang ke sini wahai orang Romawi?" Kata mereka 7 orang tersebut, "Ji'na inna hadzal nabiyya kharijun fi hadzal syahr, falam yabqa tariqun ila bu'itha ilaihi bi unasin wa inna qad ukhbirna khabarahu bu'ithna ila tariqika." Sungguhnya telah datang kabar kepada kami bahwasanya sang nabi telah keluar di bulan ini, dan tidak ada sejalan pun kecuali telah dikirim utusan untuk mengecek nabi tersebut. Dan kami dikabarkan bahwasanya di jalanmu dekat rumahmu ini nabi tersebut akan lewat. Hadza faqala hal khalfakum ahadun wa khairun minkum, qala inna ma ukhbirna khabarahu bi tariqika, qala fa afara'aytum amran aradallahu an yaqdiyahu hal yastati'u ahadun minan nasi raddahu. Maka pendeta nasihat mereka, bagaimana menurut kalian kalau Allah sudah memutuskan sesuatu akan terjadi, apakah ada yang bisa menolak? Qalu la, tidak bisa. Qala fabayi'uhu, kalau begitu kalau kalian ketemu dengan nabi tersebut, baiatlah. Wa aqamu ma'ahu, qala wa anshudukum billah ayyukum waliyuhu. Akhirnya mereka pun bersama sang pendeta, lalu pendeta menasihati orang-orang Quraisy ini dengan berkata, siapa di antara kalian walinya, wali Muhammad ini? Qalu Abu Thalib, kata mereka Abu Thalib. Falam yazal yunashiduhu hatta raddahu Abu Thalib, dan dia terus nasihati Abu Thalib, pulangkan si Muhammad, hati-hati. Sampai akhirnya hatta raddahu Abu Thalib pun kirim Nabi pulang ke Mekah ketika masih kecil. Wa ba'atha ma'ahu Abu Bakrin wa Bilalan wa zawwadahu ar-rahibu minal ka'ki wa zaid. Akhirnya Abu Thalib suruh Nabi pulang ditemani oleh Abu Bakar dan ditemani oleh Bilal. Dan sang pendeta memberikan bekal berupa kue, makanan dan juga minyak untuk dalam perjalanan tersebut. Ini kisah hadis tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini, sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Di antara yang mendhaifkan adalah Az-Zahabi rahimahullahu taala. Az-Zahabi rahimahullahu taala karena beliau mengatakan dalam hadis ini banyak hal-hal yang mungkar, ya. Hal-hal yang mungkar yang tidak mungkin terjadi. Contoh kata dia sebutkan Az-Zahabi dalam kitabnya Tarikhul Islam dan juga dalam Syiar Alam Nubala, beliau menyebutkan di antara kemungkaran dalam hadis ini, pertama, bagaimana Rasulullah datang bersama Ghamamah. Ada apa? Awan. Kalau ada awan harusnya pohon tersebut sudah tidak ada apa lagi? Tidak ada naungan, paham? Karena Rasulullah kalau datang ada awan ikut dia kan? Terus ketika sudah sampai di pohon, kenapa masih ada bayangan? Ini keanehan yang pertama. Keanehan kedua, kenapa bayangan tersebut kok pindah? Harusnya bayangan mengikuti, tapi ini bisa didiskusikan. Ini namanya mukjizat, memang aneh ya. Tapi kata Az-Zahabi, kenapa? Menurut Az-Zahabi ini hadis maudhu, hadis palsu. Kenapa bayangan tersebut bisa pindah? Yang berikutnya, kata beliau, kenapa ketika Abu Thalib takut terjadi sesuatu kepada Rasulullah, kemudian dia utus Rasulullah suruh pulang, ditemani Abu Bakar dan Bilal. Rasulullah umurnya masih 12 tahun, dan Abu Bakar lebih muda, sekitar 10
Paham? Ngapain Abu Bakar ikut dagang sama Nabi? Kemudian Bilal mana? Bilal belum merdeka, masih jadi apa? Budak. Ini hal yang aneh. Sehingga mereka mengatakan hadis dhaif. Kemudian juga kenapa ketika Rasulullah SAW memproklamirkan dirinya menjadi seorang Nabi, kenapa Abu Talib tidak langsung beriman? Kenapa Nabi tidak pernah mengingatkan kepada Abu Talib, kau masih ingat enggak waktu kita masih di Syam? Bukankah kita ketemu pendeta? Kau dan teman-temanmu? Kan pendeta bilang begini. Dan itu tidak pernah diungkapkan oleh Nabi kepada Abu Talib. Sehingga dengan dalil logika seperti ini, menurut Az-Zahabi hadisnya dhaif, bahkan palsu. Dan tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Qurat Abu Nuh Abdurrahman bin Ghazwan. Satu-satunya perawi yang menyampaikan kisah ini cuma Qurat bin Nuh Abu Ghazwan rahimahullahu taala, ya Abdurrahman bin Ghazwan. Abdurrahman bin Ghazwan, Qurat Abu Nuh namanya. Namun sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini, kata mereka, hadis ini kalau kita teliti secara sanad ternyata banyak sanadnya. Ini ditahqiq oleh dalam kitab Sirah Nabawiyah As-Sahihah, ya, Syekh Akram Diya Al-Umari, beliau sebutkan hadis ini secara sanad sahih. Abdurrahman bin Ghazwan secara statusnya dia adalah perawi yang thiqah. Kemudian datang dalam riwayat-riwayat yang lemah, riwayat-riwayat mursal dengan sanad-sanad yang sahih yang juga mendukung tentang kisah ini. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah pergi ke negeri Syam untuk berdagang bersama pamannya Abu Talib. Ya. Adapun tambahan-tambahan yang aneh, maka itu tidak sahih seperti Rasulullah ditemani oleh Abu Bakar dan siapa? Bilal. Itu yang tidak sahih. Tapi yang lainnya sahih. Dan itu namanya mukjizat. Intinya saya katakan hadis ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya, di kalangan para ulama. Namun hadis ini kemudian dijadikan dalih oleh orang-orang Nasara misalnya. Mereka mengatakan, Ahlul Kitab, mereka mengatakan bahwasanya Muhammad SAW itu ketika memproklamirkan dirinya sebagai Nabi, dia belajar dari siapa? Bahira. Bukankah dia ketemu dengan Bahira, sempat makan siang sama siapa? Bahira. Nah, dia itu ngaku sebagai Nabi karena kontak sama pendeta Bahira. Makanya dia sampaikan Al-Quran, yang Al-Quran isinya mirip-mirip dengan isi dari Taurat dan Injil. Sehingga mereka mengatakan Muhammad hanya menduplikasi dari pendeta Bahira. Jawaban kita pertama, hadisnya diperselisihkan. Bahkan sebenarnya mengatakan hadisnya apa? Dhaif. Yang kedua, secara akal juga Rasulullah SAW hanya ketemu dengan pendeta Bahira cuma ukuran makan siang. Makan siang berapa jam sih? Ya kalau kita makan siang 2 jam. Kalau Nabi makan siang cuma sebentar, dan waktu sebentar tersebut tidak cukup untuk mempelajari isi Taurat dan apa? Injil. Kemudian setelah itu mereka berpisah. Nabi pulang ke Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Setelah itu turun wahyu. Wahyu turun berdasarkan ahdath, berdasarkan peristiwa-peristiwa yang Rasulullah SAW alami. Turun wahyu. Ya, kalau Nabi harus selalu nyontek dari Taurat dan Injil, maka tidak akan sesuai dengan wahyu-wahyu tersebut. Kata mereka, setelah itu, sebagaimana saya pernah lihat di YouTube, ada seorang pendeta mengaku setelah itu Nabi masih punya kontak sama Bahira, sering kontak. Taib, bagaimana sering kontak? Pakai apa? Email atau pakai WhatsApp? Rasulullah ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya, Rasulullah tidak dikenal datang lagi ke Syam kedua kali. Kapan mau ketemu lagi dengan siapa? Pendeta Bahira. Kapan mau telepon pendeta Bahira? Sehingga Rasulullah harus ngarang-ngarang wahyu yang mirip dengan kisah-kisah dalam Taurat dan Injil. Terus kita katakan bantahan yang ketiga, kalau memang kalian meyakini bahwasanya apa yang disampaikan Nabi dari pendeta Bahira, ya sudah beriman saja. Beriman saja. Bukankah kalian mengaku itu dari pendeta Bahira? Ya sudah beriman saja. Tapi intinya hadis ini hadis yang dipermasalahkan. Ya, hadis dipermasalahkan karena tadi hal-hal yang disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Maka perjalanan yang kedua adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa barang dagangan Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Khadijah radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang kaya raya. Kemudian beliau memperkerjakan para lelaki untuk memperdagangkan barang-barang beliau, ya. Dan sebagaimana pernah kita sampaikan dalam kajian-kajian kita bahwasanya beliau adalah janda. Beliau sudah menikah 2 kali, ya. Kemudian suaminya meninggal. Kemudian akhirnya dalam berapa lama beliau tidak menikah lagi. Sampai akhirnya beliau mendengar tentang seorang pemuda yang terkenal
saleh, terkenal baik, digelari dengan Al-Amin, ya, orang yang amat terpercaya. Maka beliau kemudian meminta Nabi untuk memperjualbelikan atau memperdagangkan barang dagangannya. Maka Nabi terima tawaran tersebut, maka Nabi SAW pun membawa barang-barangnya untuk diperdagangkan. Namun Khadijah mengutus budaknya namanya Maisarah. Maisarah untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ke negeri Syam tersebut. Ingat, Maisarah ini bukan perempuan ya. Maisarah ini apa? Laki-laki. Meskipun di Indonesia banyak perempuan dinamakan dengan Maisarah ya. Maisarah ini nama laki-laki ya. Jadi yang namanya bukan perempuan tapi siapa? Laki-laki. Maka dalam perjalanan tersebut Maisarah melihat akhlak Nabi yang luar biasa. Maka dia segera laporkan kepada majikannya Khadijah, maka Khadijah pun tertarik dengan Nabi, akhirnya terjadilah pernikahan antara Nabi SAW dengan Khadijah. Dan ini menunjukkan cerdasnya Khadijah. Secara singkat ini menunjukkan cerdasnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena Khadijah tidaklah menikah dengan Nabi SAW kecuali setelah mengecek dua hal dari Nabi SAW. Pertama, tentang akhlak Nabi yang sesungguhnya dalam safar, dan yang kedua tentang bagaimana perangai Nabi yang sesungguhnya ketika terkait dengan masalah uang. Ya. Oleh karena ketika dalam suatu riwayat ada seorang hendak menjadi saksi tentang orang lain, bahwasanya saya tahu orang ini baik. Kata Umar bin Khattab, di hadapan Umar, kata Umar bin Khattab, apakah kau mengenal dia sehingga kau bersaksi orang ini baik? Kata dia, saya kenal. Maka Umar bertanya dengan 3 pertanyaan. Apakah engkau adalah tetangga dekatnya, jar mulasik, yaitu pintu rumahnya dekat dengan pintu rumahmu, ta'rifu makhrajahu wa madkhalahu, sehingga kau tahu kapan dia keluar, kapan dia masuk, kau tahu kegiatan dia sehari-hari. Kalau kau adalah tetangga dekatnya, tentu kau akan tahu hakikat orang ini, sehingga kau boleh mengatakan saya kenal. Apakah kau tetangga dekatnya? Kata orang ini, bukan, saya bukan tetangga dekatnya. Tapi yang kedua, hal safartu ma'ahu, apa kau pernah bersafar dengan dia? Ya. Dengan safar yustadallu bihi, dengan adanya safar diketahui hakikat akhlak seseorang. Makanya dikatakan safar adalah yusfir. Yusfir artinya mengungkap akhlak seseorang. Seorang diketahui akhlaknya ketika sedang bersafar. Apalagi zaman dahulu, safar di tempat berjalan dari Mekah ke negeri Syam jauh loh. Mekah ke Madinah 450 kilo, Madinah ke Syam sekitar 700-800. Sehingga perjalanan Nabi dari Mekah bawa dagangan ke negeri Syam kurang lebih 1.200-1.300 kilometer jauh. Perjalanan yang 1.200 kilometer tersebut pasti ketahuan akhlak seseorang. Kata dia, saya tidak pernah bersafar dengan dia. Pertanyaan ketiga dari Umar. Hal ta'amaltu ma'ahu bidirham wa dinar. Apa kau pernah bermuamalah dengan orang ini tentang dinar dan dirham, tentang uang? Yang dengan dinar dan dirham diketahui waroknya seseorang. Kata dia, enggak pernah. Saya enggak pernah muamalah dengan dia masalah duit. Kata Umar, idzan la ta'rifahu. Kalau gitu kau enggak kenal orang ini. Bagaimana kau bisa menjadi saksi orang ini baik? Orang baik itu diketahui dengan 3 cara, kata Umar. Kita jadi tetangga dia, atau kita bersafar dengan dia, atau kita punya muamalah uang dengan dia. Kelihatannya soleh, selalu saf pertama. Tahu-tahu utang enggak pernah bayar, repot. Utang enggak pernah bayar tapi hidup mewah ya. Utang enggak pernah bayar tapi umroh terus. Repot. Repot ya. Ditagih malah marah-marah ya. Kalau kongsi perdagangan selalu curang ya. Tidak jujur dalam berjualan ya. Maka hakikat seorang diketahui dari 3 hal ini. Nah, Khadijah radhiyallahu anha mengetahui hakikat Nabi dari 2 cara. Safar dan apa? Muamalah. Karena Khadijah bukan tetangga Nabi SAW. Dia cuma mendengar Rasulullah SAW adalah Al-Amin, terpercaya. Dia ingin cek langsung. Itu kan omongan orang. Ingin cek langsung, ternyata di luar dugaan. Maka Maisarah, budak yang menemani Nabi SAW menceritakan tentang hakikat Nabi yang luar biasa, maka bertambah ketertarikan Khadijah terhadap Nabi SAW. Akhirnya mereka menikah. Apakah Maisarah, bagaimana penghujungnya tentang Maisarah ini? Ya, Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Isabah mengatakan beliau tidak menemukan riwayat yang menjelaskan tentang kehidupan Maisarah sampai Nabi diutus ya menjadi seorang nabi. Apakah dia beriman atau tidak?
tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang Maisarah kelanjutannya sampai ketika Nabi diutus menjadi seorang nabi. Tapi yang jelas yang menemani Nabi berdagang di Syam adalah siapa namanya? Maisarah. Taib. Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Sebutkan bahwasanya Rasulullah umurnya sekitar berapa? 25 tahun. Adapun Khadijah ada beberapa riwayat. Namun riwayat yang paling kuat, Khadijah umurnya 25 atau 28 atau 40. 28 atau 40. Ya. Ibnu Ishaq meriwayatkan Khadijah ketika menikah dengan Nabi usianya 28. Al-Waqidi meriwayatkan bahwasanya Nabi ketika menikah dengan Khadijah usianya Khadijah adalah 40 tahun. Namun dua-duanya riwayat yang lemah, yang lemah. Namun jika ditinjau sebagian ulama mengatakan yang benar usia Khadijah 28 tahun. Kenapa? Dalilnya karena dari pernikahan Nabi dengan Khadijah, maka Khadijah melahirkan 6 orang anak, yaitu Al-Qasim, kemudian Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, 6 orang anak. Dan wanita yang mampu melahirkan 6 orang anak usianya sekitar 28 tahun. Berbeda kalau Nabi menikahi Khadijah usianya 40 tahun. Kita ketahui wanita sudah 40 tahun sudah sulit untuk apa? Mengandung dan melahirkan. Sehingga sebagian ulama merajihkan bahwasanya Khadijah ketika menikah dengan Nabi usianya berapa? 28 tahun. Ini pendapat. Cukup kuat ditinjau dari kemungkinan Khadijah punya anak 6 orang ya. Taib. Pendapat yang lain mengatakan yang benar Khadijah usianya 40 tahun. Ya, dan ini pendapat Al-Waqidi dan ini juga pendapat yang kuat. Kenapa? Karena Khadijah meninggal pada usia 10 kenabian, 10 kenabian. Dan kalau beliau usianya 28 tahun ketika menikah dengan Nabi 25. Perhatikan sih, Nabi berapa? 25 tahun. Menikah. Nabi diangkat menjadi nabi, diutus usia berapa? 40 tahun. Berarti antara keduanya berapa tahun? 15 ya, 15 tahun. Taib. Khadijah dua pendapat. Pendapat pertama adalah 28 tahun. Pendapat kedua adalah berapa? 40 tahun. Baik. Kalau Khadijah 28 tahun, dia meninggal usia berapa? Beliau meninggal pada usia tahun 10 kenabian. Baik. Tahun kenabian kita tahu, jadi berapa tahun? 28, ya, 28 tambah 15 tambah 25. 28 tambah 25 berapa? 53 tahun. Jadi wafat 53 tahun. Yaitu pada tahun 10 kenabian. Tahun jadi begini, Rasulullah SAW usia 0 sampai 40 belum disebut tahun kenabian. Ketika lahir namanya tahun apa? Gajah. Rasulullah SAW lahir di tahun gajah. Terus berlanjut sampai usia 40 tahun. Ketika 40 tahun dapat wahyu baru disebut tahun pertama kenabian. Di Mekah berapa lama Nabi di Mekah berdakwah? 13 tahun. Berarti tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, sampai tahun ke-13 kenabian. Baru Nabi hijrah ke Madinah. Sejak hijrah baru tahun pertama Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Jadi kalau kita berbicara kondisi Nabi ketika masih di Mekah, kita bilang tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga kenabian, sampai tahun keberapa? 13 kenabian. Paham ya? Baik. Khadijah wafat tahun 10 kenabian. Berarti kalau Khadijah usianya 28 tahun ketika menikah dengan Nabi, 28 tahun tambah 15, Rasulullah diangkat menjadi Nabi, berarti berapa? Tambah 15? 43. Terus wafat pada tahun 10 kenabian, berarti usianya 53 tahun. Kalau 40 tahun, berarti wafatnya berapa? Usia berapa? 65 tahun? 65 tahun, benar. Sama, tahun 10 kenabian. Ditinjau dari kemungkinan ini, beliau usia 28, sangat mungkin punya anak 6 orang. Punya anak 6 orang. Kalau 40 agak susah. Tetapi datang dalam satu hadis, ketika Aisyah cemburu kepada Nabi SAW karena Nabi sering sebut Khadijah.
Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Khadijah, Khadijah." Kayak tidak ada perempuan selain Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Dan ini menakjubkan. Aisyah cemburu kepada Nabi kepada Khadijah, padahal dia tidak pernah melihat siapa? Khadijah. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Kenapa Aisyah bisa sampai cemburu kepada Khadijah? Karena begitu seringnya Nabi kalau cerita Khadijah, cerita dengan semangat. Cerita dengan apa? Semangat, ya. Seakan-akan tidak ada wanita selain apa? Khadijah. Maka suatu hari namanya Aisyah masih remaja, dia cemburu dan dia cerita sendiri. Saya pun marah dan saya berkata, Khadijah, Khadijah, sudah nenek-nenek, ya. Kemudian ahmarus syidiq, hamra'us syidiq, yaitu sudah tertinggal cuma gusinya saja, ya. Artinya Aisyah mengatakan, bukankah Khadijah ketika meninggal sudah tidak ada giginya, ya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela Khadijah ketika itu, ya. Dan ketika Aisyah mengatakan Khadijah meninggal dalam kondisi sudah nenek-nenek, berarti kemungkinan besar dia meninggal usia 65. Karena kalau 53 masih belum nenek. 53 masih belum ompong, masih segar. Iya atau tidak? Maka wallahu alam pendapat Khadijah menikah usia 40 tahun juga cukup kuat. Karena ketika Aisyah cemburu dia mengatakan hamra'us syidiq, bahwasanya Khadijah itu ketika meninggal sudah giginya tunggal, ya, sudah tak tanggal, sudah berjatuhan sehingga kelihatan gusinya, dan itu tidak terjadi kecuali pada seorang yang sudah mencapai usia tua. Adapun bisa punya anak setelah 40 tahun punya 6 orang anak, mungkin orang Arab mungkin berbeda dengan orang yang lain, ya, sehingga mereka masih punya kemampuan untuk melahirkan anak-anak meskipun sudah usia 40 tahun. Wallahu alam bisawab. Tapi intinya Rasulullah SAW pun menikah dengan Khadijah. Baik, kita lanjutkan, ya. Tentunya keutamaan Khadijah sangat banyak, ya. Di antara yang menakjubkan adalah ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatun atatka." Ya, hadhihi Khadijatu atatka. Ma'aha ina'un fihi idamun, ya. Wahai Rasulullah, ini Khadijah sedang datang menuju engkau dan dia membawa tempayan yang isinya ada idam, ya, atau makanan atau ta'amun, ya. Dia datang menujumu sambil bawa makanan untuk diberikan kepadamu. Fa idza hiya atatka, kalau dia datang menemuimu, maka fa'ablik 'alaiha salam min rabbiha, maka sampaikanlah kepadanya bahwasanya Allah kirim salam kepadanya. Wa minni, dan juga aku juga kirim salam. Wa basyirha bi jannatin bi baitin, dan berilah kabar gembira kepada Khadijah tentang istana yang Allah siapkan baginya di surga kelak, min qasabin, yang terbuat dari mutiara yang besar, laisa fihi nasabun wala sakhab, dan dalam rumah tersebut tidak ada keletihan lagi dan tidak ada lagi suara hiruk pikuk teriak-teriak, tidak ada. Subhanallah, ini hadis di antara yang menunjukkan keutamaan Khadijah, menggambarkan bagaimana akhlak Khadijah yang luar biasa, ya. Pertama, Allah kirim salam kepada siapa? Khadijah. Dan ini adalah keutamaan Khadijah yang luar biasa, ya. Kita saja kalau ada gubernur kirim salam, senang atau tidak? Senang. Apalagi presiden, ya. Apalagi raja. Ini yang kirim salam Allah Subhanahu wa taala. Jibril kirim salam. Ustaz saja kirim salam. Kalau ustaz kita senang. Apalagi malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian salah satu orang yang dijelaskan masuk surga kita pastikan adalah Khadijah. Dan Jibril menjelaskan tentang jenis istana yang dia dapatkan, yaitu istana terbuat dari mutiara yang tidak ada nasab wala sakhab, tidak ada keletihan dan juga tidak ada suara teriak-teriak. Kata sebagian ulama, kenapa? Karena Khadijah selama di dunia beliau telah berletih-letih untuk mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berletih-letih untuk ngurusi anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam godaan dan tantangan dan ujian terkait dengan anak-anak mereka, tentang kehidupan mereka, namun dia bersabar, ya. Dan dia bersabar untuk menyerahkan seluruh hartanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi pernah berbangga tentang Khadijah di hadapan Aisyah ketika Aisyah mengatakan, "Qad abdalakallahu khairan minha." Kenapa kau selalu sebut Khadijah, Khadijah, sementara Allah telah menggantikan dengan istri yang lebih baik? Maka dia mengatakan, "La khaira minha." Tidak ada yang lebih baik daripada apa? Khadijah. Maka beliau sebutkan, ya, Khadijah di antara kebaikannya adalah Allah telah memberikan anak-anak
kepadaku darinya tatkala wanita-wanita yang lain tidak memberikan anak untukku. Di antaranya kata Nabi, wa wasatni bimaliha. Dia telah membantu aku dengan hartanya. Idh haramaniyan nas, ketika orang-orang tidak ada yang membantuku untuk berdakwah. Orang-orang tidak memberikan hartanya kepadaku. Khadijah wanita pertama yang memberikan hartanya seluruh untuk Nabi untuk berdakwah. Sehingga Khadijah berletih-letih untuk membantu dakwah Nabi, sehingga ketika dia masuk surga tidak ada lagi keletihan. Dan tidak ada sakhab, tidak ada teriakan-teriakan. Kata para ulama, karena Khadijah selama menikah dengan Nabi, hidup bersama Nabi, ya, semenjak menikah dengan Nabi sampai meninggal dunia, berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun. Hidup bersama Nabi, tidak pernah angkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau masuk di surga yang tidak ada suara teriakan-teriakan, karena selama di dunia beliau tidak pernah mengangkat suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, adakah wanita di zaman ini yang seperti itu? Yang tidak pernah mengangkat suara? Ada ya? Ya, ada. Bisu ya. Ada enggak antum yang istrinya tidak pernah mengangkat suara? Saya ingin tahu, ada enggak? Angkat tangan berapa Anda? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Sama sekali tidak pernah angkat suara? Kalau ditanya, enje, dalam. Ada enggak? Saya kasih hadiah kalau ada. Ada yang katakan, saya Ustaz jomblo. Ya memang jomblo, kau belum tahu nanti kalau sudah menikah. Tapi intinya, Khadijah luar biasa ya. Saya sering cerita tentang Khadijah itu lebih terperinci. Kalau saya ngisi tentang Khadijah radhiyallahu anha di suatu tempat, teman-teman ikhwan-ikhwan bilang, Ustaz, sering-seringlah cerita tentang Khadijah. Buat apa? Istri-istri kita kalau dengar tentang Khadijah, pulang berubah Ustaz. Meskipun cuma beberapa hari, tapi lumayan katanya. Meskipun beberapa hari, yang penting apa? Lumayan. Mereka jadi baik, dengar tentang Khadijah termotivasi. Meskipun hari keempat berubah lagi. Tapi paling tidak kita bahagia selama 3 hari. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa kana Allah subhanahu qad sanahu wa hamahu min sigharihi. Adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Rasulullah sejak masa kecil. Sebelum beliau menjadi seorang nabi, beliau sudah dijaga oleh Allah agar tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Wa tahharahu min danasil jahiliyah. Dan Allah mensucikan nabi dari kotoran-kotoran jahiliyah. Meskipun belum jadi nabi. Wa min kulli aibin, dan dari segala aib. Wa manahahu kulla khuluqin jamil, dan Allah anugerahkan kepada dia seluruh akhlak mulia sebelum jadi nabi. Hatta lam yakun yu'rafu baina qaumi illa bil amin. Sampai nabi itu tidak dikenal di kalangan kaumnya sebelum jadi nabi kecuali dengan gelar al-amin, orang yang terpercaya. Lima syahadu min taharatihi, karena mereka menyaksikan bagaimana sucinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sidqi hadithihi, dan juga bagaimana jujurnya lisannya, wa amanatihi, dan amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan irhasat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terjerumus dalam kesalahan-kesalahan, dijaga oleh Allah sebelum dia diangkat menjadi seorang nabi. Kalau diangkat jadi nabi jelas dia harus maksum. Ternyata kemaksuman tersebut juga berlaku sebelum nabi diangkat menjadi seorang nabi. Supaya apa hikmahnya? Supaya kalau dia jadi seorang nabi, tidak dikatakan oleh kaumnya, kamu sok ceramah, kamu juga dulu seperti kami. Ya. Lihat Nabi Musa alaihissalam ketika dia balik setelah mukul anak buah Fir'aun, kemudian fawakazahu Musa faqada alaih, dia dorong, dia pukul, mati. Nabi Musa alaihissalam kabur ke Madian. 10 tahun kemudian dia balik. Ketika dia balik, Allah suruh dia berdakwah kepada Fir'aun. Akhirnya datang Fir'aun. Ketika diskusi dengan Fir'aun, Fir'aun ungkit kesalahan masa lalunya. Alam nurabbika fina walida, walabista fina ya min umrika sinin. Bukankah wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta? Ya. Anta minal kafirin. Kata Fir'aun, wahai Musa, bukankah kau ketika masih kecil kami yang rawat? Kau dulu kan anak angkatku. Ya. Dan kau tinggal bertahun-tahun bersamaku. Kemudian kau melakukan perbuatanmu yang kesalahan tersebut, di mana kau telah memukul anak buahku sampai apa? Mati. Diungkit enggak oleh Firaun? Diungkit. Kemudian kau tidak pandai berterima kasih kepada aku. Datang malah ceramain aku. Sudah saya rawat, sudah bikin kesalahan, sekarang mau ceramah lagi. Jadi kesalahan Nabi Musa diungkit oleh
Fir'aun. Itu tidak bisa dilakukan kepada Nabi karena Nabi diselamatkan oleh Allah dari semua kesalahan. Saya akan sebutkan ini contoh-contoh Allah menjaga Nabi. Ada banyak contoh, kita singgung secara singkat. Menjaga Nabi SAW dari kesalahan-kesalahan. Meski sebelum jadi Nabi. Sebelum diangkat menjadi Nabi. Di antaranya, saya sebutkan. Bentar. Di antaranya datang dalam riwayat hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi dijaga dari mendengar musik-musik. Hadis ketika Nabi SAW, di sini diperselisihkan, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Nabi SAW dengan temannya menggembalakan kambing. Kemudian Nabi bilang sama temannya, tolong jaga kambing saya. Saya dengar besok ada, atau malam ini ada walimah. Saya ingin hadir. Kau jaga kambing saya. Kata temannya, oke. Akhirnya Nabi pergi. Dari kejauhan sudah terdengar mazamir, ada suruling-suruling, ada musik-musik. Nabi mau ke sana, tahu-tahu Nabi dibuat pingsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sadar kecuali terkena sengatan matahari. Kemudian dia pulang ketemu temannya, gimana walimah semalam? Apa? Saya ketiduran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang dilihat. Di sini Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tidak mendengar dan menyaksikan a'ras, acara-acara walimah yang di situ ada kemungkaran ketika beliau menggembalakan kambing. Kemudian di antaranya misalnya Allah menjaga dia dari telanjang. Dari telanjang. Ketika Rasulullah SAW usia 35 tahun, Rasulullah SAW membangun Ka'bah. Ketika Ka'bah sedang rusak, nanti kita sebutkan, Ka'bah rusak, kena banjir dan segalanya, akhirnya orang-orang Quraisy bangun Ka'bah. Termasuk yang bangun Ka'bah Nabi. Ngangkat batu, kemudian taruh, ngangkat batu dari lembah mungkin, kemudian dipahat, kemudian diangkat untuk disusun jadi Ka'bah. Ketika itu dia sedang bersama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW pun berjalan bersama pamannya, lagi berduaan. Maka pamannya kasih ide, ya Muhammad, itu sarungmu angkat taruh di sini. Supaya kalau ngangkat batu enak. Tapi kalau dia angkat sarung maka kelihatan apa? Auratnya. Maka Nabi pun mau ngangkat sarungnya, tiba-tiba Allah buat dia terjatuh. Kemudian dia segera tutup lagi apa? Menguatkan sarungnya. Allah jaga dia sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tidak sempat terlihat apa auratnya. Padahal ketika itu aurat terbuka di Ka'bah hal yang biasa. Hal yang biasa. Orang-orang musyrikin ketika mereka tawaf dalam kondisi apa? Telanjang. Kalau mereka tidak menemukan baju baru untuk tawaf, mereka bilang kami tidak mau tawaf dengan baju yang biasa kami pakai. Karena ini pakai untuk maksiat. Tidak pantas kami tawaf menggunakan baju yang pernah digunakan untuk maksiat. Kalau gitu mau tawaf harus bawa kain baru. Izar ridak yang baru. Kalau tidak ada pinjam sama penduduk kota Mekah. Kalau tidak dapat baju baru, tidak dikasih pinjaman maka tawaf telanjang. Tawaf telanjang. Sehingga tawaf telanjang adalah hal yang biasa. Bahkan ketika Nabi sudah berdakwah masih ada tawaf yang telanjang. Makanya pada tahun 9 Hijriah sebelum Nabi berhaji, Nabi kirim Abu Bakar di luar untuk hajian. Fungsinya apa? Untuk mengkelirkan Mekah ya supaya tidak ada orang lagi haji telanjang. Maka Abu Bakar pun bikin pengumuman ketika tahun 9 Hijriah, alla yahujja ba'dal am musyrik. Setelah tahun ini enggak boleh ada lagi orang musyrik yang haji. Wa alla yatufa bil bait uryan, dan tidak ada boleh ada orang telanjang tawaf di Ka'bah. Berarti kebiasaan tawaf telanjang itu sampai menjelang wafatnya Nabi. Jadi maksudnya seandainya Nabi angkat sarungnya untuk meletakkan batu di atasnya telanjang bangun Ka'bah, bukan hal yang diingkari ketika itu. Apalagi posisinya dekat apa? Ka'bah. Karena orang biasa telanjang di Ka'bah, hal yang biasa. Tetapi ketika Nabi ingin mengangkat sarungnya, ternyata Allah bikin Nabi SAW pingsan. Ini diantaranya. Kemudian diantaranya, ya, Nabi SAW tidak pernah
tawaf sambil mengusap berhala. Mengusap berhala. Jadi Nabi SAW ketika tawaf bersama Zaid bin Harithah, budaknya, tawaf bersama, maka Zaid bin Harithah ketika tawaf atau ketika sa'i, dia mengusap Isaf dan Na'ilah. Sudah kita ceritakan siapa Isaf dan Na'ilah, yaitu dua pemuda-pemudi dari suku Jurhum yang berzina di dalam Ka'bah. Akhirnya Allah rubah mereka berdua menjadi batu. Ketika jadi batu, lama-lama dikeluarkan di dekat Ka'bah, supaya jadi pelajaran oleh orang-orang, jangan berzina. Lihatlah Allah merubah dua orang jadi batu. Lama-kelamaan akhirnya justru dua patung ini malah diagungkan, malah disembah. Sehingga kalau orang tawaf mereka sentuh berhala Isaf dan Na'ilah. Maka ketika Nabi sedang tawaf bersama Zaid bin Harithah, Zaid sentuh, Nabi larang, jangan sentuh. Kemudian tawaf lagi, Zaid sentuh lagi, kata Nabi, bukankah kau sudah dilarang? Ini sebelum Nabi jadi seorang Nabi. Ketika masyarakat di Mekah mengagungkan berhala, tawaf sambil mengusap berhala, Nabi tidak pernah menyentuh apa? Berhala. Tidak pernah sujud kepada berhala. Demikian juga yang keempat, Nabi tidak pernah sallallahu alaihi wasallam makan dari sembelihan untuk berhala-berhala. Tidak pernah. Rasulullah SAW tidak pernah makan dari ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang ya, saya lupa namanya, yang dia termasuk dari Ahnaf. Zaid bin Amr bin Nufail. Zaid bin Amr bin Nufail ini salah satu dari Ahnaf. Ahnaf itu apa? Adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan sebelum Nabi diutus. Ada sekelompok orang-orang Arab yang mereka tidak melakukan kesyirikan. Mereka masih berpegang dengan ajaran Nabi Ibrahim sebelum Nabi diutus. Sehingga ada buku judulnya Al-Ahnaf. Di antaranya Nabi Muhammad SAW, di antaranya Zaid bin Amr bin Nufail, di antaranya Waraqah ibnu Naufal, ya. Ada beberapa orang. Mereka tidak berbuat kesyirikan. Suatu hari Nabi bertemu dengan ini, Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian dihadirkan makanan di hadapan Zaid bin Nufail, maka Zaid bin Nufail berkata, "Inni la akulu ma tadhbahuna ala ansabikum." Aku tidak mau makan makanan yang disembelih untuk berhala-berhala kalian. Wala akulu illa mimma dzukira rasmullah alaihi, dan aku tidak makan kecuali dari yang disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sama dengan dia. Nabi sama dengan dia. Jadi Nabi seumur hidup tidak pernah makan sembelihan yang disembelih atas nama selain Allah, dan tidak pernah makan dari sembelihan yang disembelih karena berhala-berhala. Dan ini menunjukkan Allah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga yang kelima, ketika hajian Nabi sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Sementara orang-orang Quraisy wukuf di Muzdalifah. Wukuf di Muzdalifah. Jadi orang-orang Arab dahulu, orang-orang jahiliyah, mereka berhaji. Tapi dalam haji tersebut mereka bikin bid'ah-bid'ah. Di antara bid'ah yang mereka lakukan, orang-orang Quraisy, yaitu Abu Jahal dan teman-temannya, kalau mereka berhaji, mereka wukuf, tidak mau di padang Arafah, maunya di Muzdalifah. Kenapa? Karena padang Arafah adalah tanah halal. Jadi kalau kita lihat Mekah begini gambarannya, ini Ka'bah. Maka diselilingi Ka'bah ada namanya tanah haram. Ini namanya tanah haram. Ini namanya di luar namanya tanah halal. Tanah apa? Halal ya. Dan tanah halal ini kalau orang ingin umrah dia masuk dari tanah halal. Penduduk Mekah kalau ingin umrah maka dia pergi ke tanah halal untuk masuk ke dalam Mekah untuk ambil umrah. Karena namanya umrah itu ziarah dari tanah halal ke tanah haram.
Dari tanah halal ke tanah. Dan tanah halal macam-macam. Ini yang paling dekat sini Tan'im. Tan'im ini sekitar 7 kilometer. Di sini ada namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah kurang lebih 25 kilometer. Di sini ada Arafah. Arafah. Ada namanya sini ada Ju'rana. Orang bisa umrah semua dari sini. Boleh dari sini, boleh dari sini, boleh dari sini. Dari titik-titik ini boleh. Yang paling dekat Tan'im. Yang paling jauh Hudaybiyah, ada juga Arafah. Baik. Ketika orang-orang haji tanggal 9 Dzulhijjah, wukufnya di mana? Di Arafah, di tanah halal. Ini kan tanah halal, ini tanah halal. Ini semua tanah halal. Jadi Arafah termasuk tanah halal. Nah, orang-orang Quraisy mereka bikin bid'ah. Kata mereka, kami minal humus, kami adalah orang-orang mulia yang semangat beribadah, kami penduduk tanah haram, maka kami tidak mau melaksanakan haji dengan keluar dari tanah haram. Jadi kalau kita ambil dari Ka'bah nanti kita melewati Mina, kemudian Muzdalifah, kemudian apa? Arafah, ya kan? Kalau masih ingat nggak kalau hajian? Hajian kan dari Ka'bah ini nanti ada Mina, kemudian Muzdalifah, baru apa? Arafah. Mina, Muzdalifah tanah halal, tanah haram. Mina dan Muzdalifah termasuk tanah haram. Arafah tanah halal. Orang-orang Quraisy mereka ketika berhaji, mereka tidak mau pergi ke tanah halal. Sehingga mereka wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah di Muzdalifah. Ternyata Nabi Muhammad SAW wukufnya di Arafah, tanah halal. Adapun suku-suku lain selain Quraisy, mereka semua di tanah Arafah. Quraisy kenapa tidak mau ke tanah Arafah? Kata mereka, nahnu ahlul haram. Kami ini penghuni tanah haram. Kami nenek moyang kami yang membangun Ka'bah, kami yang menguasai Ka'bah. Kami tidak mau hajian ke tanah halal. Sehingga mereka ketika 9 Dzulhijjah tetap di Muzdalifah. Ternyata Nabi SAW pergi ke Arafah. Maka disebut dalam hadis Jubair bin Mut'im berkata, ada apa dengan orang ini? Masya'nuhu, kenapa dia di sini? Bukankah dia termasuk dari orang-orang Quraisy? Kenapa dia wukuf di tanah Arafah? Maksud saya Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sampai Nabi SAW ketika hajian pun sebelum jadi nabi, beliau pun hajinya benar. Sehingga beliau wukufnya bukan di Muzdalifah, tapi beliau wukufnya di tanah Arafah, tanah halal. Rasulullah SAW tidak pernah menyembah berhala. Rasulullah SAW tidak pernah, dan yang lainnya banyak. Ya, kalau kita mau tuliskan 5, kemudian yang ke-6 misalnya tidak pernah menyembah berhala. Kemudian beliau tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Selalu amanah. Makanya di antara saking percayanya orang Quraisy kepada Nabi SAW, mereka menitipkan barang-barang kepercayaan mereka kepada Nabi SAW. Karena Nabi dikenal dengan seorang yang amanah. Ini di antara bentuk-bentuk penjagaan Nabi SAW. Di antara sebab Allah menjaga Nabi, yaitu Allah mengirim malaikat Jibril untuk membelah dada Nabi SAW, kemudian mencuci jantung Nabi SAW. Kemudian mengambil yang hitam dari jantung Nabi, kemudian dia mengatakan hadza hadzuhu minasyaitan. Ini bagian syaitan kalau menggoda, dihilangkan. Sehingga dada Nabi benar-benar bersih. Makanya Nabi tidak pernah berbohong, Nabi selalu amanah, Nabi penyabar dan selanjutnya. Dan itu sudah terjadi sebelum Nabi menjadi angkat sebagai seorang Nabi. Ini semua bukti bahwasanya Rasulullah SAW dipersiapkan memang untuk menjadi seorang Nabi. Saya katakan tadi, kenapa kalau beliau pernah melakukan kesalahan, maka akan dijadikan dalih untuk mencela Nabi. Kamu dulu pernah bohong, kamu dulu pernah berzina, kamu dulu pernah menyembah berhala. Kenapa ceramain kami sekarang? Namun itu semua tidak ada pada Nabi SAW. Kita lanjutkan. Hatta innahu lamma banat Quraisyunil Ka'bata fi sanati 35 min umrihi. Ketika Quraisy membangun Ka'bah, ya. Ketika usia Nabi 35 tahun, fawasalu ila maudhi'il hajaril aswad. Kemudian mereka sampai pada peletakan Hajar Aswad. Istajaru
Fiman yada'ul hajar mawdi'ahu, maka mereka pun berselisih. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya? Faqalat kullu qabilatin, maka setiap kabilah berkata, nahnu nada'uhu, kami yang letakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Tsumma tafaqu ala an yada'ahu awwalu dakhilin alaihim. Kemudian akhirnya setelah mereka ribut berhari-hari sampai hampir bunuh-bunuhan, mereka sepakat, kata mereka, sudah kita serahkan orang yang pertama kali masuk dari masjid ke Masjidil Haram, dia yang letakkan Hajar Aswad. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Allah mentakdirkan mereka tunggu-tunggu siapa yang masuk, siapa yang masuk, ternyata yang masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat Nabi yang masuk, mereka sepakat semua, mereka mengatakan ja'al amin, telah datang orang yang terpercaya. Radina bil amin, kami ridha dengan orang yang terpercaya. Faradu bihi, maka mereka pun ridha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara bi thawbin, maka Nabi minta didatangkan kain. Fa wada al hajara fi wasatihi, kemudian Nabi supaya tidak ribut, Nabi suruh bentangkan kain. Kemudian Hajar Aswad taruh di tengah. Taruh di tengah. Ya, paham? Taruh di tengah. Kemudian semua ngangkat bareng-bareng kanan kiri, paham? Supaya tidak ribut. Semua pegang sini, pegang sini, pegang sini. Hajar Aswadnya di mana? Di tengah. Sudah sampai tempat Hajar Aswad, Nabi yang taruh dengan tangannya, paham? Nabi yang taruh di tangannya. Ya. Tsumma akhadhal hajar fa wada'ahu mawdi'ahu. Kemudian Nabi yang letakkan dengan kedua tangan yang mulia, meletakkan hajar pada tempatnya. Baik. Kalau orang-orang tidak percaya sama Nabi, mereka bilang ngapusi. Ternyata dia yang taruh, kita dibohongin sama dia. Namun karena mereka sudah ridho dengan Nabi sejak awalnya, maka mereka enggak ada masalah. Ternyata Nabi yang meletakkan. Ini diisyarat kata para ulama bahwasanya Nabi lah akan menjadi pemimpin mereka. Karena mereka ribut-ribut, ternyata mereka ridho dengan keputusan siapa? Rasulullah. Azan kah? Azan. Azan, habis itu kita lanjut ya. Boleh salat Isya diakhirkan? Boleh, ayo silakan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Taib, sekedar tambahan maklumat ya. Jadi Ka'bah mengalami di saat itu ketika usia Nabi 35 tahun, Ka'bah mengalami banjir dan sudah berulang-ulang, akhirnya Ka'bah mulai rusak. Ka'bah mulai rusak. Nah, akhirnya orang-orang Quraisy berpikir untuk membangun Ka'bah kembali. Maka mereka mencongkel Ka'bah. Disebut dalam kisah, yaitu tadinya mereka tidak berani mencongkel apa? Ka'bah. Tapi akhirnya mereka diskusi. Ada yang mengatakan, kita ini mencongkel Ka'bah untuk merusak atau untuk membangun? Kata mereka untuk membangun. Apalagi baru kejadian tentara Abraha yang dihancurkan oleh Allah 35 tahun yang lalu. Maka mereka mau bongkar Ka'bah, mereka takut. Bongkar enggak. Akhirnya ada yang menasihati, kita ini pingin baik atau tidak? Kalau pingin baik, Allah tidak akan menghukum kita. Akhirnya tidak ada yang berani, dia pun berani. Kalau tidak salah dia Al-Walid bin Mughirah kalau enggak salah. Maka dia yang pertama kali bongkar Ka'bah. Setelah dia bongkar sebagian, kemudian mereka tunggu sehari. Coba lihat bagaimana nasibnya. Tunggu dulu, jangan dulu mulai. Ternyata besoknya dia aman-aman saja. Akhirnya mereka mengatakan Allah ridho dengan perbuatan kita, maka mereka pun bongkar. Diratakan Ka'bah tersebut, hilang semuanya ya. Kemudian setelah itu mereka bangun kembali. Itulah tadi, bangun Ka'bah tidak mudah karena butuh biaya yang banyak. Harus pergi ke lembah, potong batu, batu dibikin kotak. Ini kerja atau bukan? Kerjaan. Batu besar-besar dipikul, diangkat, ini semua butuh biaya. Biaya pekerjaan, biaya memikul, biaya potong. Di antara yang ikut angkat-angkat batu adalah Nabi SAW. Tadi yang disebutkan Nabi ingin taruh sarungnya, nanti kelihatan auratnya, maka Allah buat beliau terjatuh, pingsan. Nah, akhirnya mereka bangun Ka'bah. Ka'bah asalnya bentuknya huruf dal, dal besar ya. Ini Ka'bah asalnya begini. Ka'bah asalnya begini. Ini pondasi Ibrahim, Ka'bah tuh begini. Ini rukun Yamani. Ini rukun apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad. Jadi Ka'bah itu asalnya hukum huruf dal. Makanya sudut yang asli cuma dua. Yang disentuh yaitu rukun Yamani sama Hajar Aswad. Adapun sudut ini tuh bukan asli. Namun orang Quraisy, mereka tidak punya uang ketika memugar Ka'bah ketika itu. Kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna Quraisyan kasaratuhumun nafaqah." Sungguhnya uang mereka tidak cukup untuk memugar Ka'bah. Karena mereka bersepakat, kita ingin bangun Ka'bah lagi, tapi tidak boleh dari hasil yang haram, tidak boleh dari hasil riba, tidak boleh hasil dari menzalimi, dan tidak boleh dari hasil zina. Karena mereka dulu punya budak-budak, mereka sewakan, dapat duit, mereka sewakan budak-budak mereka. Sehingga mereka sepakat untuk bangun Ka'bah tidak boleh dari hasil riba, tidak boleh dari hasil zina, tidak boleh dari hasil menzalimi. Ternyata uang mereka yang halal tidak cukup. Akhirnya mereka bangun Ka'bah separoh, tidak cukup. Kata Nabi, qasarat munnafaqah. Akhirnya ini Hajar Ka'bah versi Nabi Ibrahim. Ka'bah pondasi Nabi Ibrahim. Baik, ini yang berikutnya, ini Ka'bah versi Quraisy. Versi Quraisy. Akhirnya mereka membangun Ka'bah jadi kotak bujur sangkar. Mereka bangun jadi. Terus mereka letakkan hijr. Paham? Batu. Namanya apa? Hijr. Adapun dinamakan hijr Ismail, kesalahan. Tidak ada Ismail di situ ya. Namanya hijr. Maqam Ibrahim. Tapi hijr ada hijr apa? Ismail ya. Hijr bukan hijr apa? Ismail. Sehingga sebagian menyangka Ismail dikubur di situ. Maqam Ibrahim disangka Ibrahim dikubur di situ. Padahal maqam itu tempat berdirinya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi maqam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, dia berdiri karena Ka'bah sudah tinggi. Dia dengan Nabi Ismail bahu membahu membangun Ka'bah. Ketika Ka'bah sudah tinggi, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam butuh tempat berdiri. Didatangkanlah batu, kemudian dia naik di atas batu tersebut. Kemudian Ismail alaihissalam over batu. Kemudian dia taruh. Dia susun di atas. Maka kemudian makam tersebut jalan muter Ka'bah, ya enggak? Karena harus dibangun dari segala apa? Sisi. Kata Ibnu Katsir, inilah hikmahnya kenapa ketika kita selesai tawaf, kita sholat di belakang makam Ibrahim. Karena makam ini pernah tawaf sekali.
Karena ketika Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, dia butuh pijakan kaki dan pijakan ini berpindah-pindah, ya enggak? Sampai pada posisinya. Jadi makom Ibrahim artinya tempat berdirinya Ibrahim, bukan makam kuburannya Nabi Ibrahim. Hijr artinya pembatas, bukan kuburannya Nabi Ismail. Nah, Quraisy ketika tidak mampu untuk punya duit, maka dia bikin Ka'bah kotak. Kemudian dia pasang hijr di sini. Kemudian Ka'bah asalnya pintunya di bawah, mereka tinggikan. Kata mereka biar orang tidak sembarang masuk keluar pintu Ka'bah. Yang pegang kuncinya orang Quraisy. Mau masuk Ka'bah harus ada minta sama kuncinya. Dibuatlah pintunya tinggi. Taib, Nabi SAW menyampaikan kepada Aisyah, laula anna qaumaki udatha'u ahdin bi kufrin la hadamtul Ka'bah la banaituha ala qawaid Ibrahim. Wala ja'altu laha babaini, baban yadkhuluna minhu wa baban yakhrujuna minhu. Kata Nabi, kalau bukan wahai Aisyah, kaummu baru saja masuk Islam, saya tentu akan bongkar Ka'bah yang dibangun oleh orang Quraisy yang kurang. Dan saya akan bangun yang baru sesuai dengan pondasi Ibrahim, huruf dal, paham? Saya akan bikin baru. Lantas saya akan bikin dua pintu, pintu masuk sama pintu keluar. Ini kata Nabi SAW. Namun saya tidak bisa lakukan karena kaummu baru saja masuk Islam. Saya takut mereka timbul keraguan, timbul apa, sehingga Nabi, cita-cita Nabi tidak Nabi kerjakan. Jadilah Ka'bah dibiarkan begitu saja sampai Nabi wafat dalam bentuk kotak, ada hijrnya. Makanya siapa yang sholat dalam hijr, dia telah sholat dalam Ka'bah. Karena itu bagian dari Ka'bah. Dan siapa yang tawaf masuk dalam hijr, tawafnya tidak sah, dia harus keluar hijr. Karena tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Siapa yang masuk dalam hijr, berarti dia belum mengelilingi Ka'bah. Dan siapa yang sholat dalam hijr, berarti dia sholat dalam Ka'bah. Dan itu dianjurkan, Rasulullah SAW pernah sholat dalam Ka'bah. Jadi tidak harus masuk pintu, di situ juga dalam Ka'bah. Asalnya di situ ada Ka'bah. Maka sampailah di zaman sahabat Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair adalah ponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah punya saudari perempuan kakaknya namanya Asma bintu Abi Bakar, paham? Asma bintu Abi Bakar menikah dengan Zubair bin Awam. Sahabat. Dijamin masuk surga. Dari pernikahan tersebut lahirlah anak mereka, di antaranya Abdullah bin Zubair, sahabat. Di antaranya Urwah bin Zubair. Sehingga Abdullah bin Zubair sangat dekat dengan Aisyah karena dia ponakannya Aisyah, anaknya Asma, paham? Sehingga Aisyah di kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Aisyah kunyahnya siapa? Ummu Abdillah. Padahal dia enggak punya anak, tapi dia berkunyah kepada ponakannya, yaitu Abdullah bin Zubair. Dia berkunyah kepada ponakannya. Dan Aisyah menyampaikan hadis ini kepada Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, ponakanku, sungguhnya Nabi pernah berkata begini. Ketika Abdullah bin Zubair menguasai kota Mekah dan terjadi perang dengan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, maka Hajjaj bin Yusuf melemparkan manjanik ke tapel api, sehingga ketapel api tersebut mengenai kiswah Ka'bah, Ka'bah terbakar. Ka'bah versi Quraisy terbakar. Yang ini, yang kotak ada hijrnya, terbakar. Setelah terbakar, maka Abdullah bin Zubair diskusi sama penduduk kota Mekah. Ada sebagian sahabat. Kata mereka, bagaimana? Ini Ka'bah mau diapain? Kita perbaiki saja, ganti kiswahnya saja, kita bangun baru. Mereka bilang, udah kita perbaiki kiswahnya aja, nggak usah bangun baru. Kata Zubair, bayangkan kalau rumah kita yang terbakar, kita perbaiki atau kita bangun baru? Ya kita tentu ridho kalau dibangun baru, lebih bagus. Apalagi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Diskusi. Akhirnya Abdullah bin Zubair salat istikharah sampai 3 kali. Ini dalil, dikatakan dalil oleh para ulama, boleh istikharah berulang-ulang kalau masih ragu. Jadi kalau lamar akhwat terima atau tidak, masih ragu, salat lagi, sampai tenang ya. Kalau ditolak lagi ya sudah, qadarullah. Tapi intinya dia salat istikharah sampai berapa kali? 3 kali. Setelah salat tiga kali, maka dia bilang, kita bongkar, bangun yang baru. Maka dibongkarlah Ka'bah, dihancurin. Dibangun sesuai dengan cita-cita Nabi. Ka'bah dibangun sesuai dengan pondasi Ibrahim, bahkan sebelum dibangun mereka ngecek, digali mana pondasi Ibrahim, sampai dapat semacam ada tulang atau apa, oh pondasi Ibrahim di sini. Sehingga mereka bikin Ka'bah panjang. Tidak pendek seperti sekarang, dibikin panjang sampai hijr masuk dalam area apa? Ka'bah. Maka Abdullah bin Zubair bikin Ka'bah lebih besar, dibikin pintu 2, pintu masuk, pintu keluar, sebagaimana cita-cita Rasulullah SAW yang dia dengar langsung dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Abdullah bin Zubair meninggal dunia. Kemudian dilaporkan kepada
penguasa ketika itu, bosnya Abdullah bin Zubair, ya, bikin rusak Ka'bah. Dia merubah Ka'bah yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan pernyataan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, akhirnya Ka'bahnya Abdullah bin Zubair dibongkar lagi. Dibikin lagi seperti yang kurang tadi, yang awalnya, paham? Dibikin lagi awal. Kotak dikasih apa? Tanda. Sampai akhirnya di zaman Imam Malik, kalau tidak zaman Khalifah Harun ar-Rasyid atau seorang khalifah di zaman Imam Malik. Ternyata dia dengar kabar tentang hadis ini. Ternyata dulu Abdullah bin Zubair ternyata benar. Karena dia membongkar Ka'bah sesuai dengan cita-cita siapa? Nabi. Maka dia berdiskusi sama Imam Malik atau ulama di zamannya. Bagaimana kalau kita bongkar lagi Ka'bah, kita buat sebagaimana cita-cita Nabi. Diperbesar, diperlebar, bikin pintu masuk, pintu keluar. Maka Imam Malik mengatakan, jangan wahai Paduka, ya. Sungguhnya Amirul Mukminin, kalau kau begitu nanti Ka'bah jadi mainan. Setiap ada Amirul Mukminin yang baru, Ka'bah dirubah-rubah. Akhirnya tidak dirubah lagi Ka'bah ya seperti sekarang ini. Kembali seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah sedikit tentang apa? Ka'bah. Jadi ketika Nabi berusia 35 tahun, Nabi ikut serta dalam membangun Ka'bah. Dan ketika mereka ribut, mereka sudah bangun Ka'bah ramai-ramai, tinggal Hajar Aswad taruh di tempatnya. Mereka ribut. Setiap kabilah mengatakan kami yang berhak, karena mereka tahu siapa yang meletakkan Hajar Aswad ini kemuliaan. Pertanda dialah kabilah yang menguasai. Di antara Quraisy sendiri ribut, karena Quraisy banyak kabilah-kabilah kecil. Kami yang lebih berhak, kami lebih berhak. Sampai mereka berhari-hari hampir bertengkar demi gara-gara masalah ini. Kemudian akhirnya mereka sepakat, mereka bilang, sudah daripada kita bertengkar, kita serahkan kepada orang yang pertama kali masuk dari pintu Masjidil Haram. Siang pertama kali masuk, kita serahkan keputusannya kepada dia. Mereka nunggu, tiba-tiba Allah mentakdirkan Nabi yang masuk dari Babu Sofa. Nabi masuk. Melihat ya Nabi yang masuk, maka serta-merta mereka pun setuju. Mereka mengatakan, Ja'al Amin. Telah datang orang yang terpercaya. Radina bil Amin. Kami ridho dengan keputusannya. Maka tadi Nabi akhirnya membuat cara. Nabi bilang, mana baju, buka kain yang besar, Hajar Aswad taruh di tengah, angkat bareng-bareng supaya enggak ribut. Maka mereka angkat bareng-bareng. Sudah sampai di tempat Hajar Aswad, Nabi yang taruh. Kalau mereka tidak percaya sama Nabi, mereka pasti bilang, ngapusi nih orangnya. Ternyata dia yang taruh. Tapi karena mereka sejak awal sudah ridho dengan Nabi, mereka tidak ribut. Dan ini isyarat bahwasanya Nabi yang harus memimpin mereka. Buktinya sebelum Nabi menjadi Nabi, mereka berselisih, yang mengambil keputusan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya mereka mengakui sifat akhlak Nabi yang mulia, dan Nabi diberi gelar dengan Al-Amin. Al-Amin. Dari sini kita tahu bahwasanya Rasulullah sallam tidak pernah melakukan kebiasaan orang jahiliyah, padahal ketika itu sangat rusak. Mereka minum khamar, mereka berzina, mereka main judi, mereka bunuh-bunuhan, mereka menyembah berhala, ya. Mereka tawaf sambil telanjang, mereka membuka aurat, semua kemungkaran. Mereka pakai jimat-jimat. Rasulullah Allah jaga, tidak sedikit pun dia melakukan hal tersebut. Imam Ahmad menyatakan hal ini, kata Imam Ahmad, man za'ama anna Muhammadan kana ala syai'in min dini qaumi faqad a'zamal firyah. Atau qala fahuwa kadhib. Kata Imam Ahmad, siapa yang menyangka Rasulullah SAW ketika sebelum menjadi Nabi pernah mengikuti tradisi kaumnya yang berupa kemaksiatan, maka dia telah dusta besar kepada Nabi SAW. Nabi tidak pernah. Makanya kita lihat dalam sejarah, tidak pernah ada yang ungkit, Muhammad kau dulu begini, kau dulu, enggak ada sama sekali. Bersih Rasulullah SAW. Karena Allah telah siapkan Nabi untuk menjadi seorang Nabi. Maka tidak ada track record yang buruk, tidak ada rekam digital yang buruk, enggak ada sama sekali. Semuanya bersih Nabi SAW. Adapun firman Allah, wa wajadaka dhallan fahada. Ketika Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Ad-Duha, kata Allah, wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah mendapati engkau tersesat lalu Allah beri petunjuk. Bukan tersesat maksudnya Nabi melakukan kemaksiatan, bukan. Tapi kata para ulama maksudnya tersesat yaitu Nabi belum punya ilmu. Lalu diajari oleh ilmu sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami wahyukan kepada engkau dari ruhan min amrina, itu dari wahyu Al-Qur'an.
Ma kunta tadri, dahulu kau tidak tahu mal kitab, apa itu kitab, walal iman. Kau dulu enggak ngerti apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Kau enggak ngerti. Berarti dulu Nabi tidak ngerti. Itulah yang dimaksud dengan sesat. Bukan sesat bahwa wajadaka dhalam fahada, Allah mendapati engkau sesat, tersesat lalu Allah beri petunjuk. Bukan tersesat Rasulullah melakukan maksiat, enggak. Tapi maksudnya dulu kau belum punya ilmu. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dulu kau tidak ngerti apa itu Al-Qur'an, apa itu iman, kau tidak tahu. Tapi kemudian kami berikan wahyu kepadamu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kata Allah dalam surat An-Nisa 113, ya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, ya. Allah mengajari engkau apa yang dulu kau tidak tahu. Kemudian kata Allah, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sungguh karunia Allah kepada engkau sangat besar wahai Muhammad. Kenapa? Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Nabi diajari oleh Allah sedikit terus ilmu yang berkesinambungan terus sampai Nabi menjadi orang yang paling berilmu tentang akhirat. Orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu ini adalah karunia yang sangat besar. Kata Allah, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ajarkan kepada engkau yang kau dulu tidak tahu wahai Muhammad, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sungguh karunia Allah kepada engkau dengan memberi ilmu kepadamu adalah karunia yang sangat besar. Ini dalil orang kalau dikasih ilmu oleh Allah ini karunia. Antum belajar agama, belajar tauhid, belajar syariat, belajar sirah, dapat ilmu sementara orang banyak tidak belajar. Itu karunia dari Allah, dan karunia terbesar yang Allah berikan adalah kepada Nabi karena dia orang yang paling berilmu. Baik, sampai di sini saja kajian kita. Ada yang bertanya, saya persilahkan. Kita akhirkan sholat. Ada yang bertanya? Silakan.